Shalom teman-teman Peremi. Bersyukur kita bisa mengadakan Reconnect perdana di Peremi, di mana kita rindu mengajak teman-teman untuk kembali connect kepada Tuhan. Karena itu, aku ajak kalian untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama kita memuji namanya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
Teman-teman, pada kesempatan yang indah ini kita bisa bertemu kembali di acara Reconnect. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu waktu tidak akan kembali. Nah, oleh karena itu sebelum kita merenungkan bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada saat ini kami ingin bersatu hati merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semua boleh diberkati, bahkan kami kembali dekat kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan boleh bersama-sama bertumbuh dan dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, renungan kita pada hari ini saya ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 saya akan membacakannya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah teman-teman, kalau saya boleh bertanya nih kepada teman-teman semua, teman-teman pernah nggak memikirkan apa sih yang terjadi di dalam dunia ini selama 1 detik? Pernah nggak terpikirkan di dalam 1 detik apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini? Nah teman-teman, di dalam sebuah penelitian diketahui bahwa 1 detik itu di alam semesta ada 30 bintang yang mengalami kehancuran. Bahkan di dalam 1 detik juga terjadi 4.000 bintang yang baru di alam semesta ini. Di lain hal, di dalam 1 detik, di alam semesta juga terjadi 40 sambaran petir ke bumi selama 1 detik. Dan juga di dalam 1 detik ada 34 pohon yang ditebang di dalam hutan. Begitu juga ketika kita menggunakan media sosial di internet teman-teman. Di dalam 1 detik ternyata terupload 1173 foto yang ada di Instagram. Begitu juga ketika kita menggunakan data internet, di dalam 1 detik kita menggunakan di dalam dunia ini ada 100.055.941 gigabyte. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Dan juga ketika kita menggunakan email di dalam dunia ini, di dalam 1 detik ada kurang lebih 3 juta email yang terkirim ke seluruh dunia. Dan juga di dalam 1 detik ada 4 bayi yang lahir ke dalam dunia dan juga ada 2 orang yang meninggal dunia di dalam 1 detik. Nah teman-teman, bahkan pada saat ini pun waktu demi waktu yang berjalan, tentu banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini selama 1 detik. Nah tentu kalau kita memikirkan 1 detik, waktu itu sangat sedikit, sangat pendek. Sehingga kita seringkali mengeluh, wah waktu itu begitu singkat kita jalani. Tetapi teman-teman, masalahnya adalah bukan kurangnya waktu yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita mengelola waktu itulah yang paling penting. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita waktu supaya kita bisa menggunakannya sebaik mungkin. Waktu tidak akan pernah bisa kembali teman-teman. Tetapi oleh karena itulah kita dinasihati oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan waktu. Di dalam Efesus 5 ayat 17-17 yang tadi kita bacakan. Firman Tuhan secara terang-terangan menasihati kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita. Bagaimana kita dengan cermat mengamati secara detik demi detik. Bagaimana kita menggunakan waktu. Terperinci bagaimana sih kita menggunakan waktunya setiap hari. Nah teman-teman, di dalam firman Tuhan juga menjelaskan bahwa ada 2 contoh orang yang mempergunakan waktunya di dalam dunia ini. Yang pertama dikatakan ada orang bebal dan juga ada orang arif. Kita percaya teman-teman, setiap orang, baik itu orang bebal maupun orang arif diberikan waktu selama 24 jam. Namun hal yang membedakannya adalah bagaimana mereka mengelola waktu. Ya, saya yakin dan percaya baik orang bebal maupun orang arif sama-sama punya kesibukan, sama-sama butuh main, sama-sama butuh bekerja, sama-sama butuh waktu untuk makan dan beristirahat.
Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana mereka menggunakan waktunya. Apakah mereka menggunakan waktunya secara tepat bagi Tuhan atau tidak? Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah kita seperti orang bebal, orang yang menggunakan waktunya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan dagingnya sendiri, membiarkan dosa masuk di dalam hidupnya dan hidupnya terus menjauh kepada Tuhan? Atau kita hidupnya sama seperti orang arif yang selalu setiap hari menggunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Waktunya itu walaupun harus sekolah, harus belajar, tetapi dia ingat bahwa dia harus berdoa sama Tuhan, dia harus bergantung sama Tuhan, dia harus mencari kehendak kepada Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itulah teman-teman, firman Tuhan saat ini ingin mengingatkan kepada kita, mari kita gunakan waktu-waktu yang ada, kita gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari isi hatinya, apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, sehingga waktu-waktu yang ada tidak kita gunakan secara sia-sia. Bahkan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca teman-teman, ketika kita tidak menggunakan kesempatan waktu yang ada untuk Tuhan, Tuhan berkata bahwa setiap hari-hari itu adalah jahat di mata Tuhan. Hari-hari yang jahat itu berarti kita mempergunakan setiap waktunya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati kita, untuk melakukan banyak sekali dosa, untuk hidup jauh daripada Tuhan. Oleh karena itulah teman-teman, mari kita usahakan waktu-waktu kita usahakan secara sengaja memberikan waktu untuk Tuhan. Sama seperti di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah teman-teman, maksud dari ayat ini adalah bagaimana kita harus memiliki hati yang bijaksana dalam mempergunakan hari-hari kita. Di mana setiap waktu, setiap detik, setiap harinya kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu di dalam hidup ini yang dapat menopang hidup kita. Oleh karena itulah, kalau kita adalah orang yang arif dan orang yang bijak, kita akan menyadari bahwa satu hari tanpa Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Oleh karena itulah teman-teman, perlu kita sadari waktu-waktu yang ada tidak akan pernah kembali lagi. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah teman-teman lakukan di dalam penggunaan waktu? Selama 24 jam ini, apa yang sering kali teman-teman lakukan? Apakah teman-teman lebih sering mencari apa kata orang? Teman-teman sering sekali mencari apa yang orang-orang lakukan di dalam dunia maya, sehingga berjam-jam kita menggunakan Instagram kita, menggunakan YouTube kita hanya untuk melihat apa yang dikerjakan oleh orang. Tetapi kita lupa untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Nah, oleh karena itulah teman-teman, biarlah kita kembali diingatkan oleh Tuhan, supaya kita tidak mencari apa yang sedang dikerjakan oleh orang di dalam media sosial, apa yang di dalam permainan, apa yang ada di YouTube. Tetapi marilah kita cari apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Kita ini adalah ciptaannya teman-teman. Nah teman-teman, tentu kita akan berpikir, kenapa Tuhan tidak akan membuat waktu untuk kita bisa mundur waktunya, atau kita bisa kembali lagi ke waktu yang masa lalu. Teman-teman, Tuhan menciptakan waktu untuk terus maju. Bukan berarti Tuhan ingin menjahati kita. Bukan berarti Tuhan ingin menyusahkan kita supaya kita kepepet sekali untuk mengerjakan segala sesuatu. Tidak teman-teman. Tetapi waktu-waktu yang terus berjalan, Tuhan ingin mengajarkan kita agar manusia bijaksana dalam menggunakan waktu-waktunya. Ketika waktu tidak akan bisa kembali, berarti Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita semua itu bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, tentu kita akan menunggu jawabannya Tuhan, berkatnya Tuhan. Dan Tuhan mau, ketika Tuhan memberikan berkat, kita ini bersyukur bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita berpikir Tuhan bisa mengulang waktu, tentu manusia tidak akan pernah mencari Tuhan. Karena dia akan terus mengulang waktunya
untuk dirinya sendiri. Nah teman-teman, waktu yang tidak akan kembali juga kita bisa mengartikan bahwa Tuhan ingin memberikan obat bagi semua luka. Baik itu luka di dalam hati kita maupun luka secara jasmani. Agar waktu yang terus berjalan, itulah yang akan menyembuhkan setiap luka-luka kita. Itulah yang akan memulihkan hidup kita. Lalu teman-teman, waktu yang tidak bisa kembali lagi, berarti Tuhan juga mau belajar, mengajarkan kita bahwa mari kita belajar dari segala kegagalan kita, dari segala kesalahan kita. Kita mengambil tanggung jawab dari segala kesulitan dan juga hal-hal yang sudah kita jalani. Mungkin kita pun punya penyesalan. Tetapi Tuhan mau melalui waktu yang terus berjalan, kita bertumbuh. Kita kembali untuk bertumbuh lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kita menghindari segala dosa dan juga segala kejahatan. Tuhan mau kita bertobat kepada Tuhan, tidak lagi mengulangi segala kejahatan. Lalu teman-teman, waktu tidak akan kembali lagi berarti Tuhan bukan ingin menyusahkan kita. Tetapi Tuhan ingin mendatangkan segala kebaikan bagi kita sehingga ketika Tuhan memberkati kita, kita sadar bahwa ternyata waktu Tuhanlah yang terbaik. Bukan waktunya kita, bukan rencananya kita. Tetapi Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Nah oleh karena itulah teman-teman, kita teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, hidupnya hanya 31 tahun teman-teman. Tetapi selama 31 tahun, yang dilakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang dilakukan ketika dia sibuk di dalam pelayanannya juga dia meluangkan waktu untuk berelasi kepada Tuhan. Nah, disinilah kita perlu meneladani Tuhan kita. Bagaimana di tengah kesibukan kita, waktu kita belajar, waktu kita untuk bermain, waktu kita untuk bersenang-senang, tetap memerlukan waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan teman-teman? Melalui doa setiap hari, melalui saat teduh, pembacaan firman Tuhan, bagaimana kita mengikuti persekutuan setiap hari Minggu kita beribadah di PRMI, dan juga melalui wadah Reconnect inilah kita rindu bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan, dan kita bisa bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ini adalah wadah di mana Tuhan memberikan sarana anugerah untuk kita kembali berelasi dengan Tuhan. Mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita kembali renungkan, 1 detik itu begitu berharga. Sungguh, walaupun singkat, tetapi ketika kita bisa mempergunakannya dengan baik, waktu yang hanya 1 detik itu adalah waktu yang Tuhan titipkan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan, untuk kita bisa terus bertumbuh, untuk kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita jalani bukanlah hari yang sia-sia, tetapi hari-hari yang sungguh indah. Karena apa teman-teman? Karena setiap harinya kita berjalan bersama dengan Tuhan kita. Tuhanlah yang memimpin, sehingga di masa depan kita percaya kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan telah menyiapkan masa depan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, mari saat ini kita mempergunakan waktu yang ada hanya untuk Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu yang sangat berharga dan bukan waktu yang sia-sia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh merenungkan secara singkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan kami boleh disadarkan untuk kami boleh mempergunakan waktu kami dengan baik. Tuhan, pimpinlah agar kami juga boleh mengelola waktu. Bagaimana kami mempergunakan waktunya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, maupun dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, pada saat ini kita juga ingin berdoa. Yang pertama-tama adalah saya rindu kita berdoa untuk teman-teman semua bagaimana mempergunakan waktu. Yang pertama adalah mari kita berdoa agar teman-teman semua boleh mempergunakan waktunya untuk Tuhan,
Bagaimana teman-teman bisa meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan juga bersama-sama bersekutu di gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa. Kiranya setiap teman-teman remaja yang saat ini bersatu hati bersama dengan kami berdoa. Kami rindu kerohanian teman-teman boleh terus bertumbuh. Bagaimana mereka boleh meluangkan waktu untuk Tuhan. Bagaimana mereka melihat bahwa pentingnya berelasi kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat remajamu yang ada di PRMI. Biarlah mereka semua di dalam kesehariannya, mereka ingat akan Tuhan. Sehingga mereka punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Berelasi kepada Tuhan melalui pembacaan firman. Berelasi kepada Tuhan melalui ibadah di hari Minggu. Bahkan ya Tuhan, ketika ada kelompok live di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh antara Tuhan dan juga kepada sesama. Biarlah kami semua boleh mempergunakan waktu untuk Tuhan, dan sehingga ya Tuhan, waktu-waktu yang ada kami tidak menyia-nyiakannya untuk hawa nafsu kami ataupun kami melakukan dosa, tetapi kami boleh menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami bagi teman-teman remaja yang ada di PRMI. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka untuk mereka boleh kembali berelasi kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan juga berkati ya Tuhan atas studi kami, para remaja, baik kami yang ada di SMA, SMP. Tuhan berkati supaya kami dapat memanage waktu kami dengan baik ya Tuhan, dalam sekolah, di rumah ya Tuhan. Biarkanlah apa yang dikotbahkan Ko Budi dapat sama-sama kita renungkan ya Tuhan, dan kami bawa ke dalam kehidupan kami, ke dalam kehidupan studi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk kondisi bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini ya Tuhan, negara kami masih dilanda masa-masa pandemi ya Tuhan. Tentu ya Tuhan, banyak sekali hal-hal yang akan menghambat bagaimana kami studi, bagaimana kami merancang masa depan kami. Tetapi ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa pada Tuhan, biarlah waktu Tuhan saja memberikan yang terbaik untuk memulihkan bangsa dan negara kami dari masa pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa, biarlah teman-teman yang mungkin mengikuti sekolah secara online, Tuhan juga boleh memberkati mereka, berikan mereka motivasi. Tuhan juga boleh pimpin untuk teman-teman yang mungkin juga mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan yang juga boleh sembuhkan mereka, Tuhan yang boleh pulihkan mereka, Tuhan yang boleh juga menguatkan mereka. Bahkan teman-teman kami yang di masa-masa pandemi juga mengalami kesulitan secara ekonomi keluarga ataupun pergumulan di dalam keluarga ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami tahu hanya satu-satunya pribadi yang mengerti mereka adalah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah mereka boleh bergantung kepada Tuhan. Mereka boleh berdoa dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang juga boleh memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan iman mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mereka tidak goyah, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka kembali bahkan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mencari Engkau ya Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kesembuhan kami, dan sumber berkat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang sudah kami panjatkan. Biarlah doa ini boleh Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh meluangkan waktu kami, mempergunakannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, biarlah melalui Reconnect hari ini, kami semua boleh diberkati ya Tuhan. Biarlah melalui pujian, melalui renungan, dan juga doa, kami kembali dikuatkan untuk boleh menjalani hari-hari kami. Kami percaya ya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Walaupun pada saat ini sebagai anak-anak muda, kami tentu banyak sekali tantangan, pergumulan, dan seringkali kami sulit untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah malam hari ini melalui Reconnect kami semua boleh kembali dikuatkan untuk kami boleh bersama-sama berjalan di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir untuk menghadapi masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Reconnect ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap remaja yang mengikutinya. Kami berserah ya Tuhan dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.